Halo semuanya, selamat datang di channel FT Share. Pada video kali ini, bersama dengan tim dari Megakurs lagi, kita akan membahas seputar injection, mulai dari mekanisme kerja hingga ke tips and trick untuk perawatannya. Dimana mungkin banyak teman-teman yang udah tahu juga kalau injection adalah sebuah komponen yang hadir untuk menggantikan fungsi dari karburator. Biar lebih detailnya, next kita juga bakalan bahas tentang injection versus karburator. So, biar nggak ketinggalan info menarik tentang teknologi, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Sekarang tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai dari awal mula alat ini ditemukan terlebih dahulu. History. Injection pertama kali ditemukan oleh engineer asal Inggris yang bernama Herbert Ackroyd Stewart pada tahun 1891. Jadi bisa dibilang teknologi yang sekarang lagi banyak digunakan di kendaraan kita, termasuk teknologi jadul. Lalu 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1911 mendapatkan hak paten dan 1912 mulai masuk ke market. Tapi nyatanya tidak seperti yang kita bayangkan. Untuk injection model pertama ini memiliki banyak sekali perbedaan dibandingkan dengan injection modern loh. Injection pertama ini bernama jerk injection, yang dimana tekanan yang didapatkan untuk memompa bahan bakarnya didapatkan dengan mengandalkan piston yang bergerak secara mekanik. Tentunya, hal ini berbeda jauh dengan injection modern yang menggunakan tekanan pompa bensin secara elektronik. Penggunaan jerk injection pada mesin kendaraan sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih dalam kurun 30 tahun setelah ditemukannya, di mana Jonas Hesselman melalui perusahaan Hesselman Engine mencoba untuk mengaplikasikannya di mesin diesel, mulai dari penerapannya pada intake manifold yang kita kenal dengan sebutan indirect injection, dan juga penempatan injection di bagian silinder atau yang kita kenal dengan sebutan direct injection. Lalu 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1940, injection dikembangkan kembali menjadi electronic injection system dengan memanfaatkan tekanan dari pompa bensin oleh Alfa Romeo. Dan pada tahun 1954, Mercedes-Benz juga mulai mengaplikasikan injection di kendaraan-kendaraannya. Seperti yang sempat kita mention tadi, terdapat dua jenis injection yang tersebar di pasaran saat ini, yaitu indirect injection dan juga direct injection. Namun pada dasarnya, kedua jenis injection ini tetap memiliki part-part dan mekanisme kerja yang identik. Mulai dari hadirnya keberadaan nozzle, plunger, valve spring, coil, control wire, dan case yang terbagi menjadi dua, yakni plastic case dan juga stainless case. Lalu terdapat juga sensor-sensor yang berfungsi sebagai variabel tambahan dalam perhitungan ECU agar dapat memaksimalkan suplai BBM lebih efisien. Sensor-sensor ini terdiri dari gyro sensor, sensor posisi crankshaft, sensor posisi noken atau camshaft, sensor suhu, sensor throttle body, dan juga sensor oksigen. Dan tidak lupa, semua komponen ini mendapat daya melalui baterai kendaraan yang kita kenal dengan sebutan acu atau aki. Sekarang untuk prinsip kerjanya, injection ini memiliki tujuan untuk mengkabutkan bahan bakar dengan menggunakan tekanan tinggi dari fuel pump, yang nantinya bahan bakar bertekanan tinggi ini akan dihembuskan melalui nozzle yang berukuran sangat kecil sebelum bercampur dengan udara. Hal ini bertujuan agar bahan bakar bisa tercampur secara lebih sempurna dengan udara dan dapat menghasilkan daya ledak yang lebih bertenaga. Serta tidak lupa gas buang yang lebih ramah lingkungan juga. Nah, sekarang kita mulai bahas untuk detail dari mekanisme kerjanya. Injektor akan mulai bekerja saat mesin dikontak, di mana pompa bensin akan memompa dengan tekanan yang tinggi hingga memenuhi saluran-saluran injektor. Biasanya tekanan ini sendiri ada di rentang 3-7 bar tergantung dengan kondisi, jenis, dan juga kapasitas mesin. Lalu saat mesin di starter, maka intake valve akan terbuka dan mesin akan menghisap udara dari atmosfer. Bersama dengan itu, ECU akan memberikan sinyal berupa tegangan listrik melalui control wire yang tersalurkan ke bagian coil yang merupakan kumparan tembaga. Coil ini berfungsi untuk mengkonversi energi listrik menjadi medan magnet dan menarik plunger dengan material besinya. Bersama dengan itu, katup akan ikut terangkat dan kemudian membuka saluran nozzle. Tentunya, tekanan bahan bakar yang tinggi serta diameter port nozzle yang sangat kecil membuat bahan bakar cair keluar dengan kecepatan tinggi
hingga membuat bahan bakar yang keluar menjadi partikel yang sangat kecil dan memiliki ukuran yang hampir menyerupai embun, kurang lebih di kisaran 100 mikron. Dan saat suplai daya atau tegangan listrik terhenti, valve spring dan tekanan bensin akan mendorong kembali plunger hingga valve menutup di posisi semula. Dan hal ini akan terus terjadi dalam setiap siklusnya. Oke, sekarang untuk memperjelas fungsi-fungsi dari sensor-sensor tadi. Kurang lebih fungsinya adalah untuk memberikan gambaran detail terhadap ECU mengenai kondisi kendaraan, kondisi alam, kondisi mesin, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi daya. Seperti kemiringan kendaraan, ketinggian medan di atas permukaan laut, kualitas bahan bakar, kadar oksigen yang terdapat di atmosfer, dan lain-lain. Yang tentunya semua kondisi itu akan dihitung oleh ECU untuk menghasilkan daya yang maksimal. Oke, setelah kita tadi membahas cara kerja dari sistem injection ini, sekarang saatnya kita masuk ke bagian keterbatasan dan kelebihan dari direct injection dan juga indirect injection. Kita bahas dari direct injection terlebih dahulu yang dimulai dari kelebihannya. Kelebihan dari direct injection. Yang pertama, pada posisi mesin sedang dingin, maka mesin akan lebih mudah untuk dihidupkan. Hal ini dikarenakan posisi spark plug yang lebih dekat dengan sumber bahan bakar. Lalu yang kedua, lebih hemat dalam pemakaian bahan bakar. Berlanjut lagi yang ketiga, ruang bakar yang lebih kecil akan membuat efisiensi panas menjadi lebih baik. Dan yang keempat, daya yang dihasilkan dan juga performa yang dihasilkan biasanya jauh lebih baik. Dan yang kelima, yang terakhir adalah direct injection bisa mengurangi emisi gas buang. Dan selanjutnya kita akan bahas keterbatasan dari direct injection ini juga. Yang pertama, untuk keterbatasannya, yaitu suara mesin akan cenderung lebih bising dan juga kasar. Yang kedua, akan rentan terjadi penyumbatan pada bagian injektor yang disebabkan dari kecilnya lubang injection dan juga langsung menerima beban dari ledakan power, atau yang kita kenal juga dengan sebutan ekspansi. Lalu yang ketiga, peningkatan produksi NOx atau emisi oksida nitrogen. Dan yang terakhir, biaya produksi yang cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu biasanya direct injection dipasangkan di kendaraan-kendaraan performa atau menengah ke atas. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas kelebihan dan keterbatasan dari indirect injection yang dimulai dari keunggulannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah tingkat turbulensi yang tinggi pada bagian putaran mesin membuat proses pencampuran bahan bakar akan lebih merata. Lalu yang kedua, tidak memerlukan unit injection dengan performa yang tinggi, atau ukuran injectionnya itu lebih kecil, dimana seperti yang kita bisa simpulkan juga, ukuran unit injection yang tinggi itu akan memakan ruangan yang banyak. Lanjut lagi yang ketiga, kecil kemungkinan untuk terjadi penyumbatan pada injection atau injektor. Dan yang keempat adalah keunggulan terakhirnya, yaitu biaya produksi yang cenderung lebih murah. Sedangkan untuk keterbatasan dari indirect injection adalah konsumsi BBM-nya yang kurang efisien dan juga perpindahan panasnya yang rendah. Lalu yang kedua, rasio kompresi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk melakukan start. Yang ketiga, sering terjadi pengerakan pada bagian intake valve. Dan terakhir, performa yang lebih terbatas. Tapi tentunya mau sebaik apapun performa injection ataupun semahal apapun material yang digunakan, pastinya untuk menghasilkan performa yang baik dan juga terjaga, kita perlu memaintenance komponen yang satu ini agar tetap bisa bekerja secara optimal dan menjaga kenyamanan serta performa saat berkendara. Mulai dari penggunaan bahan bakar yang berkualitas, lalu yang kedua penggantian filter bahan bakar secara teratur, lalu pembersihan injektor secara berkala. Nah, ini nih bagian yang kayaknya paling jarang diperhatikan oleh pengguna kendaraan. Dan di bagian ini juga Megacools hadir bersama kita untuk mengedukasi proses pembersihan injektor. Di mana injection cleaning system dari Megacools sudah dipercaya dapat memaintenance dan membersihkan injeksi guna menjaga performanya. Sebab Megacools injection cleaning system ini mempunyai keunggulan dibandingkan pembersih-pembersih injeksi lainnya. Yaitu yang pertama, Megacools injection cleaning system diformulasi dengan mengusung tagline Purity, yaitu kemurnian sejati bebas dari bensin. Yang kedua, pastinya bebas dari bahan bakar perusak karet dan metal yang terdapat pada part di dalam mesin. Yang ketiga, Megacools injection cleaning system ini menjadi inovator dalam menciptakan alat pembersih injeksinya loh, dengan terobosan Megacools Cleaning Tools yang merupakan kit untuk kita membersihkan tanpa harus repot-repot pergi ke bengkel. That's so easy maintenance tool ya.
Yang terakhir nih, yang ternyata memang benar-benar sudah teruji kualitasnya. Di mana Megacoolz juga sudah membuat tes pada pengujian emisi gas buang dengan menguji pada beberapa kendaraan guna mengurangi pencemaran karbon monoksida dan juga hidrokarbon. Dengan hasil yang tentunya memuaskan, menjadikan kendaraan yang dites tersebut lolos uji emisi gas buang. Wow, gimana? Keren nggak? Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi keunggulan-keunggulannya dibandingkan pembersih injeksi merek lainnya nih. Dan untuk yang bertanya gimana cara pakainya? Sebenarnya untuk cara pakainya itu gampang kok. Langsung aja kita masuk ke langkah-langkahnya. Di sini kita menggunakan sampel motor matic ya. So di langkah pertama ini, kita harus lepas dulu semua bagian jok dan bagasi motor sampai kita bisa mengakses bagian selang bensin. Bagian ini tentu tergantung dengan unit kendaraannya masing-masing ya. Skuter matic dan sportback aja jelas bakalan berbeda jauh, apalagi dengan mobil. Intinya sih di sini kita berusaha untuk mengakses selang fuel pumpnya aja. Lalu langkah yang kedua, pasangkan fuel pump konektor MCT ke selang bensin dengan menekan pengunci selang bensinnya. Jadi nggak langsung ke unit injektornya ya. Lalu yang ketiga, cabut soket elektrik fuel pumpnya agar fuel pump tidak memompa bensin. Lanjut lagi, kita pasangkan kaleng ICS atau Injection Cleaning System ke regulator di MCT. Nah, agar proses cleaning lebih gampang, di paket pembelian MCT juga, Megacoolz menyediakan can hanger, biar kita nggak perlu repot-repot megangin MCT-nya dan juga kaleng ICS-nya. Dan setelah dirasa semuanya siap, langkah selanjutnya adalah membuka keran regulatornya. Bersamaan dengan itu, tekanan gas pun akan naik, menandakan kalau proses cleaning injection siap dilakukan. Selanjutnya, hidupkan mesin kendaraan, dan di langkah ini ICS akan bekerja membersihkan dan merontokkan semua endapan, jamur, dan juga kerak karbon yang terdapat di jalur injection. Tenang aja, di langkah ini kita nggak perlu ngapa-ngapain kok. Cukup diamkan saja kendaraan hingga semua cairan ICS-nya habis. Dan setelah mesin mati, perangkat ICS pun bisa dilepas. Namun, sebelum melepas toolsnya atau MCT tadi, pastikan menutup kerannya terlebih dahulu dan membuang sisa ICS-nya yang masih terdapat di saluran MCT terlebih dahulu ya. Dan lanjut lagi, setelah semua perangkat selesai dilepas, kita bisa pasang kembali saluran dan juga soket fuel pump. Dan di titik ini, kita bisa merasakan secara langsung perubahan performa kendaraan tanpa perlu harus tes dyno loh. Dan lebih dari itu, selain performa yang meningkat, emisi gas buang juga jelas akan berkurang, seperti video pengujian dari Megacoolz yang kita punya ini, di mana sebelum dibersihkan, kadar CO atau karbon monoksida pada mesin bisa mencapai 2,9%, dan setelah dibersihkan, bisa berkurang menjadi 0,43%. Artinya, dalam perhitungan presentasi penuh ada penurunan sebesar 85%. Gimana? Ajib gak? Dan kalau mau hasil yang lebih maksimal lagi, kalian juga bisa menggunakan carb cleaner untuk membersihkan juga saluran intake, perkatupan, dan juga combustion chamber. Pasti bakalan kerasa banget deh peningkatan performanya. So untuk teman-teman yang kendaraannya dari awal beli sampai sekarang belum pernah di cleaning bagian injection dan juga jalur intake-nya, langsung aja dicoba sendiri dengan produk-produk dari Megacoolz ini dan rasakanlah perbedaannya. Oke, itu tadi cara penggunaan injection cleaning system dari proses pembersihan injection. Sekarang kita langsung ke proses maintenance lainnya lagi. Dimana selain membersihkan unit injectionnya sendiri, kita juga harus melakukan pemeriksaan saluran bahan bakar, jaga kebersihan tangki, dan memperhatikan tekanan yang bisa dihasilkan oleh pompa bahan bakar atau fuel pump. Oke, itu tadi sejarah dan cara kerja dari sistem injection, kelebihan dan kekurangan dari direct dan juga indirect injection, hingga bagaimana cara merawat sistem injection. Seperti biasa, jika kalian ingin memberikan kritik, saran, dan juga pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk ramaikan kolom komentar di bawah, agar kita bisa berdiskusi bersama-sama. Terima kasih untuk Megacoolz yang sudah ikut andil dalam video ini, sharing cara perawatan injection yang baik dan benar, serta juga mensupport kita. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan saat kita upload video baru. Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the following videos, and thanks for watching.